warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Yusnita dari kelas 1 CPKI dengan NIM 43225017. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kinematika dari mata kuliah Fisika Terapan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian kinematika. Kinematika merupakan bagian dari fisika yang mempelajari gerak benda tanpa mempersoalkan penyebab geraknya atau gaya. Dalam kinematika, fokus utamanya adalah posisi, kecepatan, dan percepatan benda seiring waktu. Baiklah, yang pertama ada jarak dan perpindahan. Jarak adalah total panjang lintasan yang ditempuh suatu benda tanpa memperhatikan arah. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda dari titik awal ke titik akhir yang dihitung sebagai garis lurus dengan memperhitungkan arah. Jadi jarak itu tidak memperhitungkan arah, sedangkan perpindahan memperhitungkan arah. Selanjutnya ada kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh benda per satuan waktu tanpa memperhatikan arah, sedangkan kecepatan adalah besarnya perpindahan benda per satuan waktu dengan memperhatikan arah gerak benda. Baiklah, ke contoh soal yang pertama. Seorang anak berlari mengelilingi lapangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 80 meter dan lebar 50 meter. Anak tersebut mulai dari salah satu sudut lapangan dan berlari satu putaran penuh hingga kembali ke titik semula dalam waktu 130 detik. Tentukan yang pertama jarak yang ditempuh anak tersebut, perpindahan anak tersebut, dan kelajuan rata-rata anak tersebut. Baiklah, yang pertama yang bagian A yaitu jarak yang ditempuh. Karena anak itu mengelilingi lapangan sebanyak satu kali putaran, maka untuk menentukan jaraknya kita memerlukan keliling lapangan. Karena lapangan ini berbentuk persegi panjang, maka kita menggunakan rumus persegi. Keliling persegi panjang yaitu 2 dikali panjang kali lebar. Nah, di sini panjangnya itu 80 meter dan lebarnya 50 meter, sehingga 2 dikali 80 kali 50 sama dengan 260 meter. Jadi jarak yang ditempuh anak tersebut sejauh 260 meter. Baiklah, yang B, perpindahan anak tersebut. Perpindahan anak tersebut sama dengan 0 karena anak tersebut kembali ke posisi semula, sehingga dia tidak melakukan perpindahan apapun. Kemudian yang C yaitu kelajuan rata-rata anak tersebut. Di sini rumus dari kelajuan rata-rata yaitu V sama dengan S per T, dengan S itu adalah jarak dan dan T itu adalah waktu. Maka diketahui jaraknya 260 meter dan waktunya 130 detik. Nah, kita masukkan sesuai rumus yaitu kelajuan rata-rata sama dengan jarak per waktu. Jaraknya yaitu 260 meter dan waktu yang dibutuhkan yaitu 130 sekon. Nah, 260 dibagi 130 yaitu sama dengan 2. Maka kelajuan rata-rata anak tersebut adalah 2 meter per sekon. Selanjutnya kita masuk ke GLB atau gerak lurus beraturan. GLB adalah singkatan dari gerak lurus beraturan, yaitu suatu gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau konstan dan percepatan yang 0. Benda yang bergerak dengan GLB akan menempuh jarak yang sama dalam setiap selang waktu yang sama pula. Baiklah, di sini ada beberapa dari rumus GLB. Langsung ke contoh soal. Sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan konstan 72 km per jam. Berapa waktu yang dibutuhkan mobil tersebut untuk menempuh jarak 18 km? Maka di sini yang ditanyakan tersebut adalah waktu yang dibutuhkan mobil untuk menempuh jarak 18 km. Nah, di sini rumus untuk mencari waktunya yaitu T sama dengan S per V. Dengan S ini adalah jarak yang ditempuh dan V ini adalah kecepatan. Maka diketahui bahwa jarak yang ditempuh 18 km dan kecepatannya 72 km per jam. Sehingga 18 km dibagi 72 sama dengan 0,25 jam. Karena di sini kilometernya bisa langsung kita coret atau mati, maka tinggal 0,25 jam.
atau sama dengan 15 menit. Maka jarak yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 18 km yaitu 15 menit atau 0,25 jam. Selanjutnya ada GLBB atau GLBB adalah singkatan dari gerak lurus berubah beraturan, yaitu jenis gerak pada lintasan lurus di mana kecepatannya berubah secara konstan terhadap waktu, sehingga menghasilkan percepatan atau perlambatan yang tetap. Dengan kata lain, kecepatan benda bertambah atau berkurang secara teratur setiap detiknya. Maka di sini ada beberapa rumus GLBB dan kita langsung ke contoh soal. Contoh soal, sebuah motor mula-mula diam, kemudian dipercepat dengan kecepatan 2 meter per sekon kuadrat. Tentukan A. Kecepatan motor setelah 5 detik, dan B. Jarak yang ditempuh motor selama 5 detik pertama. Maka yang pertama, kecepatan motor setelah 5 detik, atau V5 karena selama 5 detik. Maka ini adalah kecepatan awalnya, dan A adalah percepatan, dan T adalah waktu. Maka dimasukkan nilainya. Kecepatan karena motor ini mula-mula diam, maka kecepatan awalnya sama dengan 0. Dan percepatannya yaitu 2 meter per sekon kuadrat, dan waktunya yaitu dalam 5 detik atau 5 sekon, sehingga 2 dikali 5 sama dengan 10 meter per sekon. Baiklah, lanjut ke soal B, jarak yang ditempuh motor selama 5 detik pertama. Di sini rumus yang digunakan yaitu S sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 A T kuadrat, sama dengan ini sesuai rumus yaitu S sama dengan jarak yang ditempuh, V0 nya itu adalah kecepatan awal, T itu adalah selang waktu, 1/2 A adalah percepatan, dan T adalah selang waktu, dan dikuadratkan. Baiklah, kita masukkan nilainya. V0 nya itu sama dengan 0 karena motor itu mula-mula diam, dan T nya itu adalah 5 sekon, tetapi karena 0 dikali 5 hasilnya tetap 0, maka di sini hanya ditulis 0. Ditambah 1/2 percepatannya yaitu 2 meter per sekon kuadrat dikali T-nya yaitu 5 sekon dikuadratkan, sehingga hasilnya yaitu 25 meter. Maka jarak yang ditempuh motor selama 5 detik pertama adalah 25 meter. Mungkin hanya itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.